بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Itu sebenarnya yang kemarin itu Ana juga agak-agak apa ya, rada-rada jengkel, tapi nggak jengkel maksudnya rada-rada janggal. Yang masalah itu, yang masalah apa ya, menyikapi terhadap musibah orang lain gitu. Bersikap terhadap musibah orang lain. Pertama ya kalau yang bercandain di media sosial sebenarnya udah jelas salah ya, maksudnya tanpa kita bawa dalil atau apapun. Iya, itu udah pasti salah lah gitu ya kan. Udah pasti tidak pantas dan tidak elok. Tapi bagi Ana maksudnya memperdebatkan tentang seseorang yang misalnya meninggal. Oh iya, kemarin tokoh A meninggal. Masya Allah, dia dari kalangan kita. Nah, jadi ada unsur kayak seolah-olah kayak oh iya ya kita kalau satu golongan gini. Maksud Ana ini dalam rangka tidak elok membahas hal itu dalam keadaan ketika beliau meninggal, ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan begitu gitu loh. Dan itu tuh sesuatu yang berulang-ulang atau sebaliknya, atau maksudnya sebaliknya ketika antum tidak senang dengan satu kelompok tertentu atau satu jenis manusia tertentu, dan ketika mereka dapat musibah, reaksi kitanya, karena kan sekarang media sosial kan tempatnya reaksi ya, maksudnya platform untuk kita bereaksi gitu. Jadi maksudnya ya nggak sedikit juga kaum muslimin yang mereka saya bukan sekedar beropini, ini bereaksi gitu, reaksi terhadap apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Kayak misalnya waktu Syekh Ali rahimahullah yang mana beliau hari ini juga wafat, semoga Allah merahmatinya. Nah, beliau ketika ditusuk itu kan banyak orang-orang yang malah mempertanyakan ini manhajnya apa gitu. Maksud anak ini dalam rangka simpatik tuh antum bukan apa ya, bukan ke situ gitu. Dan antum bukan polisi manhaj. Itu dia maksud anak juga ya kalau mau diam-diam sekalian lah gitu. Gitu kalau emang mau diam-diam sekalian gitu. Toh doa juga bukan nggak mesti harus dalam bentuk instastory atau postingan Facebook antum gitu. Doa ya doa gitu sesama kaum muslimin gitu kan. Betul, poinnya itu sama kaum muslimin itu poinnya. Iya, tapi beratnya itu orang-orang tuh kayak maksud ana antum tuh boleh bahas itu di momen lain, bukan di momen sekarang. Beliau kena musibah antum bahas itu, atau sebaliknya. Ketika Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah meninggal, heboh di media sosial, orang memperdebatkan, oh iya ada yang merasa senang kan dengan meninggalnya beliau dan kayak alhamdulillah salah satu tokoh murji'ah terkenal luar biasa. Ini gak ada simpatik gitu dalam kehidupan. Ada yang paling kesel tuh ada yang ngomong gini, alhamdulillah Allah telah mengistirahatkan kita dari beliau katanya. Itu udah kurang ajar banget. Iya makanya. Nah itu tuh maksudnya ini sikap-sikap seperti ini nih gimana ini bisa terjadi kayak gini tuh gimana orang tuh gitu. Kayak Kapten Afwan juga kemarin yang meninggal, ada orang yang juga wah dasar emang kadrun kan tuh pilotnya. Jadi kayak kebencian tuh dan ini maksudnya bukan ada di kalangan kita doang, ada di banyak kalangan, dan emang saling ketika ada kalangan yang menurut kita tidak senang terhadap mereka dan kemudian mereka mendapat musibah, kita tuh harus gimana? Nah, orang-orang ini tuh semacam ini, asobiah sebenarnya sih. Iya, asobiah banget sih gitu. Maksudnya fanatik keras banget gitu. Ya, ya maksud Ana untuk dalam bab ini kan, dalam bab istilahnya bereaksi terhadap musibah orang kan harusnya ya kalau emang antum masih tapi dia ternyata begini ya udah antum, atau enggak antum nggak mau terlihat simpatik terhadap orang yang berseberangan bagi antum, ya antum diem, sukut gitu. Nah, gitu emang agak dilematik gitu. Mungkin misalnya ada tokoh, taruhlah misalnya tokoh ini memang terkenal dengan syubhatnya. Kemudian mungkin ada asatid yang tiba-tiba bersimpatik terhadap tokoh ini ketika beliau mendapat musibah dan posting. Itu mungkin akan jadi fitnah. Iya kan? Akan jadi fitnah gitu. Maksudnya akan jadi fitnah. Nah ini kok orang ustadz bersimpatik gitu sama tokoh ini. Ya maksudnya makanya ini simpatik ini simpan dalam diri aja gitu. Jangan di minimal simpan dalam diri. Kalaupun mau iya, tapi jangan malah bawa-bawa tarik-tarik ke perdebatan yang nggak jelas. Ada lagi yang lebih nggak beradab lagi adalah kayak kemarin orang-orang yang ini privasi orang diganggu-ganggu, yang para korban kasus ini, para korban jatuhnya pesawat itu kan malah dicari-cari kan apa chat terakhirnya, apa instastory terakhirnya, mana media sosialnya, bahkan banyak orang nggak sedikit orang yang bikin akun palsu mengatasnamakan orang-orang yang naik pesawat ini gitu biar
biar dapat keuntungan, mereka dapat engagement. Iya. Itu udah hampir semua kasus viral tuh pasti ada. Hampir semua kasus viral tuh ada. Kalau ada kasus viral, pasti ada akun-akun palsu tuh pasti banyak bermunculan. Karena itu tadi pengen dapat engagement dari kasus viral itu. Iya. Iya makanya maksudnya ini kayak ini simpatik manusia nih udah pada kemana gitu. Dan ini kayak kaum pencari keuntungan, kaum pencari kelucuan, atau kaum yang memang juga peduli dengan manhaj orang nih. Kenapa sih kayak kalau ada musibah tuh gak simpatik aja dulu gitu. Dan kalau emang gak mau berekspresi dengan simpatiknya ya diem gitu minimal. Janganlah malah berkoar dengan mempermasalahkan hal lain di saat momennya kayak gini gitu kan. Anda ingat Ustadz Firanda yang bilang gini kayak ketika kasus gempa Jogja kalau nggak salah, yang antum tuh nyari bantuan tuh jangan cuma buat orang yang satu tempat pengajian sama antum, satu ini sama antum, satu relasi. Ya semua kaum muslimin yang antum bantu gitu. Bahkan semua orang yang terkena musibah itu yang antum bantu. Jangan cuma ini doang. Nanti kesannya orang juga itu kayak hizbiyah gitu, kayak ta'assub juga gitu. Dan emang berat. Maksudnya kalau emang bantu orang mah namanya bantu orang, namanya bersimpatik terhadap musibah, itu harusnya nggak pandang-pandang dulu ya gitu. Gitu sih. Masalah khilafiyah dan lain-lain kita nanti bahasnya gitu, bukan di momen ini gitu. Itu wal amru ilallah lah, khilafah itulah. Iya. Urusan dia lah gitu. Kayak lu bener aja sih gitu. Iya. Imam siapa saat yang beliau di penjara, kemudian ketika di tengah beliau di penjara ada orang yang sangat menantangnya kemudian meninggal dan beliau bereaksi dengan reaksi yang elegan. Imam Ahmad ya kalau nggak salah. Kalau Imam Ahmad kalau nggak salah. Iya, maksudnya itu adabnya gitu. Itu ada contoh dari para salaf yang luar biasa, yang mana ketika orang tuh ada yang alhamdulillah orang ini meninggal, orang yang selama ini menentang antum begini-begini yang membuat antum bisa penjara begini. Tapi kayak beliau tetap memilih untuk saya bukan yang nggak seneng gitu kan, itu berat. Kalau menurut Anda sih kalau menurut Anda sih secara psikologi ya, secara ilmu nafsi sih, kalau secara ilmu nafsi manusia itu tidak suka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan dirinya kan. Kita udah ngerti kan, manusia itu kan tidak suka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan dirinya atau orang yang bertentangan dengan dirinya. Ketika orang itu terjadi musibah, nah itu kesempatan dia untuk nyerang orang tersebut gitu. Karena orang tersebut nggak sewarna dengan dirinya gitu. Jadi orang itu sebenarnya ingin selalu dibenarkan. Orang itu selalu ingin orang lain itu ikut dia gitu. Nah, itu udah kayak bawaan banyak orang sih. Jadi orang itu selalu pengen dia ikut dia gitu. Sama kayak dakwah sebenarnya sih. Dakwah misalnya antum dakwah pengen kita ikut pendapatnya antum, atau antum pengen kita dapat kebaikan gitu. Kan banyak orang kayak gitu kan. Orang tuh dakwah tuh karena pengen la'ajli nafsih gitu. Kayak untuk dirinya sendiri gitu, bukan untuk karena memang orang tuh pengen yang didakwahi itu pengen dapat kebaikan gitu. Contohnya pernah bikin status juga kayaknya. Ini masalah dakwah ya. Misalnya kita tuh dakwah tuh mungkin orang dapat kebaikan kan, kita kan sepakat itu. Kayak kita tuh ngasih orang air. Kayak kita air. Kita tuh pengen orang tuh dapat kebaikan dari air tersebut gitu. Dengan cara yang baik tuh kita persilakan orang tuh minum dengan air tersebut, bukan dengan nih air kita paksa ambil muka orang, nih kamu nggak kita masukin air ke mulut orang. Disuruh orang minum, bukan kayak gitu. Kita pengen dakwah tuh dengan hikmah tuh ya kita ini air, kita jelaskan ini air ini fungsinya seperti ini, kebaikan untuk tubuh antum segala macam. Kita letakkan airnya di meja, terserah dia mau minum, fadhal, dia nggak mau minum, alas. Bukan dengan kita air ini kita paksakan untuk orang minum atau kita tumpahkan di mukanya dia. Itu dakwah itu. Iya, Masya Allah. Iya betul sih, analogi yang luar biasa itu. Iya, jadi emang orang tuh, maksudnya kita tetap cara-cara kita tuh benar-benar harus diperhatiin banget. Bahkan dalam berstatement, dalam mengajak orang kan, dakwah kan mengajak, menyeru kan gitu, menyeru pada kebaikan, bukan pada diri kita atau pada pendapat kita gitu, atau pada pandangan kita atau pada iya sih, itu beratnya itu. Dan emang kita juga harus tahu kondisi ya, maksudnya kalau emang orang kira-kira nolak mah ya udahlah, mending kita diam daripada buang-buang waktu gitu. Ana ingat kalamnya Ustadz Iskandar yang semisal dengan kalam antum ya, ketika anak-anak tuh ngantuk di kelas, Ustadz Iskandar bilang gini, kaifa nut'imu man kana syabi'an kama nu'allimu man la yuridul ilma. Masya Allah.
Jadi kayak ente buat apa saya kasih makan orang yang kenyang? Hah? Sama seperti saya ngajarin orang yang gak mau ilmu. Kalian sekarang ngantuk, gak ada pengen-pengennya kalian sama apa yang saya sampaikan. Masya Allah, Anda bilang itu segar orang-orang. Masya Allah ya, dengan wibawa beliau dan penyampaian. Anak tuh itu anak nempel banget ya. Anak bilang iya, maksudnya kalau orang udah kenyang ya udah. So kayaknya kalian kalau emang nggak mau ya saya nggak buang-buang waktu untuk sampai berbusa menyampaikan ini ke kalian. Gitu. Nah, itu juga ada semacam itu juga ada dosen anak Syekh Abdurrahman Ghalib Al-Awaji kalau ini yang Anda punya status keluarga itu kata Syekhnya kan beliau ngajar firaq kan firaq itu ya itu firaq firaq. Jadi kata beliau kalau dosen-dosen biasa itu ngabsen gitu kan yang nggak hadir mana yang nggak hadir gitu kan kalau beliau nggak pernah saya nggak pernah masalahin gitu. Tapi kata beliau kalau antum nggak hadir sekarang antum bisa jadi nggak bakal nemu ilmu ini lagi dimanapun ya bisa jadi karena antum nggak sempat lagi nyarinya atau antum nyari itu nggak ketemu ya seperti yang saya bawakan gitu. Dan beliau tuh Masya Allah kan anaknya Syekh Ghalib Al-Awaji itu yang ngarang kitab Ghalib Al-Awaji Al-Awaji itu paling masyhur di Saudi. Masya Allah. Jadi ya begitulah orang-orang yang kayak itu yang orang yang kalau ada musibah reaksi macam-macam itu pasti ada ya pasti selalu ada orang-orang yang seperti itu pasti selalu ada tinggal bagaimana kita mungkin mengedukasi yang lainnya lah orang-orang yang lainnya orang yang batu seperti itu ya pasti mungkin selalu akan ada sih orang-orang seperti itu. Tinggal kita bagaimana edukasi orang-orang yang lain lah. Dan sebagian kalau memang orang-orang seperti itu memang bawaannya wataknya memang faktor hidayah juga Allah yang ngasih hidayah ke hatinya. Ya tapi ya sekali lagi lah buat yang masih seperti itu tolonglah simpatinya gitu sebagai manusia dan sebagai orang yang diajarkan rahmat kasih sayang oleh Rasulullah SAW. Ya poinnya tadi sesama muslim sih. Iya sesama muslim.